Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh melalui malam yang gelap dan bangun dengan selamat di hari ini, di mana Engkau memberikan napas kehidupan yang baru kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami bersekutu dengan Tuhan, berdoa memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita ini bukan apa-apa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, penulis kitab Yesaya atau Trito Yesaya, bagian yang ketiga dari penulisan Yesaya, berkata bagaimana Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, yakni kuasanya atas dunia ini. Dan dia sampai di ayat yang ke-6, di mana sebelumnya dia menceritakan kuasa Allah. Dan di ayat 6 ini suatu perbandingan yang berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dia membandingkan dirinya di hadapan Allah yang bukan apa-apa. Bahkan dilanjutkan lagi, sebagai orang yang saleh, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Tadinya hal yang najis, hal yang tidak berkenan itu dibandingkan dengan kesalehan. Sesungguhnya orang yang najis itu yang tidak patut, tidak pantas untuk datang beribadah kepada Tuhan, tidak pantas untuk berpuasa, dan tidak pantas untuk menghampiri Allah. Dan dikatakan lagi, dan segala kesalehan kami. Ketika ada orang yang sedikit lebih baik, atau lebih baik, atau paling baik, atau paling benar, itu kategori yang dibuat oleh manusia. Dikatakan oleh penulis kitab Yesaya bagian yang ketiga ini, yakni seperti kain kotor. Kain kotor yang tidak bisa digunakan, yang seharusnya dibersihkan terlebih dahulu agar dapat digunakan. Memang Yesaya sering menggunakan kata-kata dengan menggunakan kain. Kita ingat atau sering menjadi ayat hafalan bagi kita dalam Yesaya pasal yang pertama ayat ke-18. Marilah baik kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kain digunakan sebagai sebuah perbandingan, sesuatu yang digambarkan kotor, merah atau kotor itu sesuatu yang perlu dibersihkan. Dibersihkan, kalau dosa itu dibersihkan seperti bulu domba dikatakan, seperti kain kesumba yang sangat bersih. Demikian juga di dalam nats ini dilanjutkan bahwa kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Orang-orang yang najis, yang tidak saleh, yang kesalehannya seperti kain kotor, maka akan dilenyapkan oleh angin. Tidak ada apa-apa, bukan apa-apa, karena kita perlu Tuhan, perlu kebenaran firman Tuhan. Karena kesalehan kita yang bukan apa-apa itu tidak bisa membuat kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles, orang filsuf dari Yunani, karena meskipun kita mencintai kebenaran dan teman-teman kita, kesalehan menuntut kita untuk menghormati kebenaran terlebih dahulu. Bagaimana kita mau menghormati kebenaran terlebih dahulu? Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Sehingga kita menjadi layak untuk menjadi orang-orang yang dikategorikan saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa diri kita ini bukan apa-apa, dan Tuhan itu
luar biasa. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini penuh dengan kekurangan, dosa dan pelanggaran. Maka kita perlu memohon pengampunan kepada Tuhan. Kalau pada masa itu harus mengorbankan korban ucapan dosa, pengakuan dosa, dan permohonan penghapusan dosa dengan korban, maka sekarang kita harus datang berdoa memohon pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sadari tidak ada yang dapat kita banggakan dari kesalahan kita di hadapan Tuhan selain hanya rendah hati, rendah diri, mengharapkan kasih karunia-Nya dinyatakan atas hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang boleh mengingatkan kami ini bukan siapa-siapa Tuhan, kami ini bukan apa-apa. Apalah kesalahan kami di hadapan Tuhan selain kami mengharapkan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, yang telah menghapus, menebus pelanggaran kami. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.